Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun dosa. Mukawwiril laila 'alan nahar, yang mempergantikan malam kepada siang. Tadhkirata lil qulubi wal absar, menjadi panduan dan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati, perasaan dan pemikiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dengan tidak terasa kita sudah berada di 14 Sya'ban. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan. Ahmad nisfu lainlah. Nisfu Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Ingin saya jelaskan di sini ada berbagai kelebihan dan peristiwa di bulan Sya'ban ini, terutama malam nisfu Sya'ban. Menurut kitab yang disusun oleh seorang ulama, Mada fi Sya'ban, apa yang berlaku pada bulan Sya'ban? Paling tidak ada 3 peristiwa yang perlu kita ketahui sebagai muslim. Yang pertama, menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'ul Ahkamil Quran, yaitu tafsir yang terkenal disusun oleh Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang ayat surat Al-Baqarah, ayatnya ayat ke-144, yaitu peristiwa berlaku di nisfu Sya'ban, perpindahannya Ka'bah, menghadap Ka'bah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau tidak silap, dalam sejarah dicatatkan pada awalnya umat Islam, Nabi ketika diwajibkan sembahyang menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian ada perintah untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Karena ada perintah itu, Rasulullah pun mengikutinya. Dalam sejarah kurang lebih 17 atau 18 bulan, ya, barangkali dengan harapan bahwa orang-orang Yahudi Nasrani yang menghadap ke Masjid Aqsa atau memuliakan Masjid Aqsa, supaya mereka sadar bahwa agama yang mereka anuti kalau benar-benar bersumber kepada Allah, maka harus ikut Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang, orang Yahudi hanya beriman sampai kepada Nabi Musa, sedangkan orang Nasrani beriman sampai kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 kalau salah, ya, yaitu la nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Kita ini orang beriman jangan membedakan antara seseorang nabi. Jangan seperti orang Yahudi tadi, karena beriman
Tuan-tuan dan hadirin sekalian, ketika Nabi dan umat Islam menghadap ke Masjidil Aqsa, mereka tidak mengambil pengajaran, bahkan mereka mengatakan, tengok kata Muhammad dan orang Islam dah ikut kita, yaitu ikut menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka dalam hal itu tidak rasa Nabi Muhammad rasa tak selesa. Sepatutnya mereka ikut kepada Islam, bukan ikut kepada budaya dan keadaan adat, tetapi ikut kepada perintah Allah. Yang akhirnya Nabi sering berdoa kepada Allah, mengangkat wajahnya ke langit. Ya Allah, kalau boleh tolonglah ya. Nah, kembalikan menghadap umat Islam itu ke Masjidil Haram. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 yang Allah menyebutkan, qad nara taqalluba wajhaka fis samai falan walliyannakum qiblatan taradaha fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Al-ayat. Yang maksudnya, sungguh katanya, kami melihat wajahmu Muhammad kerap menengadah ke langit, ya. Maka sesungguhnya kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu berlaku ketika Nabi dalam sembahyang di masjid, yang akhirnya dengan ayat ini berpalinglah daripada menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Haram. Maka peristiwa itu disebutkan di masjid Qiblatain. Qiblatain, dua kiblat. Tuan-tuan, insyaallah kalau ada rezeki, ada kesempatan pergi ke Madinah, Makkah, Madinah, akan ziarah sampai ke Qiblatain, masjid dua kiblat. Ada peristiwa itu. Kata Imam Al-Qurtubi, peristiwa ini berlaku pada nisfu Sya'ban. Yang kedua, jadi keinginan Nabi, harapan Nabi itu Allah kabulkan. Yang kedua, peristiwa yang berlaku yaitu turunnya perintah untuk bersolawat kepada Nabi, ya, di mana diabadikan ayat ini di dalam surat Al-Ahzab kalau tak salah, ayat 56, ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersolawat kepada Nabi. Ayat ini, ya. Allah bersolawat, Allah artinya memberikan rahmat. Malaikat bersolawat, malaikat berdoa kepada Allah untuk memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Rasul dan ucapkanlah keselamatan. Mohon kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasul. Ya, menurut sebagian tafsir ulama mengatakan itu pun peristiwa itu berlaku pada nisfu Sya'ban. Seakan-akan nisfu Sya'ban itu umat Islam kena sentiasa bersolawat, karena ada hadis menyebutkan, ya, hamba Allah yang paling dekat dengan Rasulnya ketika di akhirat nanti adalah orang yang banyak bersolawat. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, sehingga solawat kepada Nabi ini dijadikan sebagai rukun kepada khutbah. Jadi kalau khatib lupa baca solawat, ya, maka kena ingatkan, takut nanti rukunnya tak sempurna, khutbahnya tak sah.
Tuh. Jadi kalaulah perintah itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat atau mendoakan, memberikan kesejahteraan kepada yang bersolawat itu 10 kali. Itu ya. Jadi bulan Sya'ban ini kita tingkatkan banyak bersolawat kepada Nabi, tanda kita cinta kepada Nabi SAW, dan sekaligus mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, tuan-tuan hadirin sekalian, ini diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, yaitu beliau bertanya kepada Nabi, Nabi sentiasa banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Sehingga Usamah bin Zaid ini seakan-akan anak angkat Nabi lah, orang yang disayangi Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, saya perhatikan Tuhan ini banyak berpuasa di bulan Sya'ban nih. Tidak, kalau dibandingkan dengan bulan lain, bulan Sya'ban ini banyak berpuasa sunat sebelum bulan Ramadan. Apa sebabnya? Maka Nabi menjawab, katanya, wahai Usamah, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan orang. Orang lalai dengan bulan Sya'ban ini, lupa bahwa berada di bulan Sya'ban. Kita kadang-kadang tuan-tuan memang kadang-kadang begitu, ingat bulan Rajab saja. Ada apa? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Habis bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, ingat bulan Ramadan. Nak apa? Nak more. Siapa yang menajam makanan, gitu kan? Nak tarawih, ada tempat lain dululah. Ada surau kecil dibesarkan. Sebab banyak tarawih yang akan datang nih. Tahun lepas kita tak boleh tarawih berjamaah kan? InsyaAllah tahun ini mudah-mudahan begitu. Katanya banyak yang dilupakan bulan Sya'ban itu, Padahal kata Nabi, ada peristiwa di mana pahala-pahala amalan-amalan ini akan diserahkan kepada Allah. Pahala amal ibadah itu akan disampaikan, dihadapkan ataupun diserahkan kepada Allah pada bulan Sya'ban. Aku banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini, berharap ketika pahala aku ini diserahkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, ketika aku sedang beribadah, aku sedang berpuasa. Itu tuan-tuan kalian, peristiwa itu. Jadi Nabi pun orang yang ibadahnya tinggi, akhlaknya baik, yang wajib dilakukan, yang sunat disempurnakan, masih lagi berharap, harap ketika peluang dimasukkan pahala ini kepada akaun pahala masing-masing ketika itu sedang beribadah. Jadi banyakkanlah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Jadi bersolawat, berpuasa. Walaupun ada hadis, banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan bulan Sya'ban ini. Hanya saya perhatikan dan saya dengar dari tuan guru banyak hadis yang palsu ataupun yang dhaif. Ada yang paling boleh diterima lah oleh ulama dan juga yang dikaji oleh Imam Al-Albani, minta maaf. Hadis menyebutkan katanya tentang kelebihan nisfu Sya'ban, malam Sya'ban ini, yaitu Allah akan mengampunkan dosa hambanya. Peluang untuk diampunkan dosa. Tapi yang tidak diampunkan dosa itu dua. Pertama orang yang musyrik, yang kedua orang yang sedang bergaduh, bermusuh, bertengkar dengan kawannya itu.
Jangan dia dulu diampunkan, jangan dulu dimasukkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin saya baca amal pahala ini dilaporkan oleh malaikat ya, pada hari Isnin, hari Kamis, bukan Sya'ban saja ya. Hari Isnin sampai hari Kamis ya, hari Kamis sampai hari Isnin. Kemudian Allah bertanya, masukkan. Tapi tunggu dulu. Ya, dimasukkan dan keampunan itu bagi orang yang sedang bergaduh, bermusuh. Sehingga dia berdamai semula. Nah, dengan pergaduhan permusuhan itu menyebabkan kawan pahala ya, tak masuk. Tuan-tuan, maka itulah bulan Ramadan atau bulan Sya'ban itu kita mulakan dengan saling maaf memaafkan. Yang bergaduh bermusuh itu berhentilah. Minta maaf. Sebab apa? Umat Islam ini kalau merujuk kepada hadis boleh bergaduh bermusuh ini hanya 3 hari 3 malam saja. Nah ya, kata Nabi, la yahillu likulli imri'in ayahdura fawqa ayahdura akhahu fawqa salasayalin. Yaltaqiyani hada wa yaltaqiyani hada. Maksudnya tidak halal bagi orang yang beriman, orang Islam bergaduh bermusuh dengan saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Sehingga apabila bertemu, yang satu memalingkan mukanya ke kanan, yang satu memalingkan mukanya ke kiri. Tapi Nabi kata wa khairuhuma, orang yang paling baik di antara keduanya itu alladzi yabda'u bisalam, orang yang mendahulukan, memulai untuk berdamai. Nah, tuan-tuan kalian, mudah-mudahanlah ya, orang kita, orang Melayu kita nih, terutama ahli politik nih, berhentilah daripada bergaduh bermusuh nih. Tuan-tuan hadirin sekalian, jadi bulan Sya'ban ini elok untuk meningkatkan ibadah, terutama puasa. Karena bulan Ramadan kita akan berpuasa, akan sembahyang pun banyak kan. Tapi saya perlu ingatkan ya, puasa di bulan Syawal ini bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini sunat. Tapi ingat, kalau kita masih ada lagi yang wajib yang belum dibayar, terutama di kalangan ibu-ibu muda ya, maklumlah tiap bulan datang bulan kan, mungkin ketika Ramadan dulu masih ada lagi hutang belum qadha lagi ya, ya, maka ingatkan ya, bayar dulu, itu yang wajib, baru yang sunat. Begitu juga barangkali ada sholat yang ketinggalan ya, qadha lah ya, sebab yang wajib dulu kemudian tuliskan yang sunat. Tuan-tuan harga sekalian, kita kongsi di sini dalam kitab Nasaihul Ibad muka surah berapa ya? Ada yang menceritakan, nah ini ternyata sholat ada haknya, puasa ada haknya, membaca Al-Quran pun ada haknya, sedekah pun atau zakat ada haknya, sedekah. Yang wajib ada disempurnakan dengan yang sunat tadi. Ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Dia adalah seorang ahli sufi. Abdullah Al-Mubarak adalah cucu kepada Al-Qadi Nuh Al-Marwazi. Beliau adalah salah seorang tokoh ahli sufi yang sangat terkenal. Kalau ada kesempatan kita baca nanti di akhir. Dia berkata, katanya, man sholat kulla yaumin isnatai asyarata rakaatan faqad ada haqqas sholat. Maksudnya barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat setiap hari. Berapa rakaat? 12 rakaat setiap hari,
maka ia telah memenuhi hak sholat. Hak sholat 12 rakaat setiap hari. Dikenal juga sholat ini adalah sholat rawatib. Ya, rawatib ini artinya sholat yang mengikuti sholat wajib. Sama ada sebelumnya, yang sebelumnya disebut sholat qobliyah. Nah itu ya. Yang setelahnya itu wajib ba'diyah. 12 rakaat kata ya. Ketika mana? Sebelum subuh 2 rakaat ya. Sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, dan selepas isya 2 rakaat. Jadi kalau merujuk salah satu hadis itu, jadi ada 2 rakaat sebelumnya, 2 sholat sebelumnya subuh dan asar ya. Selepasnya isya dan maghrib, sebelum dan sesudahnya zuhur. Nah, jadi 12, dari 6 kali 12 ya. Sehingga Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, katanya man min abdin yusalli Allahu ta'ala fi kulli yaumin isnatai asyarata rakatan tatawuan ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tiada lain bagi hamba yang melakukan 12 rakaat sholat sunnah di setiap hari ya, kecuali Allah akan membangunkan gedung untuknya di dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi hak sholat, insya Allah tuan-tuan, kalau kita ada perhatian itu, nak sholat sunat dulu, nak bersembahyang ini di masjid, insya Allah persiapan akan lebih awal. Mungkin akan cepat datang ke masjid sebelum habis adzan. Nah, itu sebab lepas adzan ada lagi masa cukup untuk 2 rakaat. Kalau tidak ada pemikiran itu, nantilah sembahyang itu bukan sebab oleh adzan, nak sembahyang berjemaah itu oleh qomat. Akhirnya lambat datang. Tak datang pun berbual saja di luar, tidak menggunakan kesempatan untuk dapat sholat rawatib tadi. Itu kelebihannya. Begitu juga apabila sudahnya, apabila salam dengan imam habis, kita tidak akan cepat cabut jalan ya, orang lain Allahumma antas salam minka salam, ini cabut jalan, tidak, sebab nanti dah doa nak sembahyang 2 rakaat lagi. Hidup kita akan lebih tertib. Lebih-lebih lagi ini saya ingatkan kepada orang yang pencen lah macam saya kita tutupi ataupun penuhi hak sholat itu. Kelebihan yang kedua sholat rawatib ini, apabila kita lakukan, boleh menyempurnakan sholat wajib yang apabila ada kekurangannya. Kalau umpamanya sholat subuh tadi wajib ada kekurangannya, khusyuknya kurang, ketika rakaat pertama oke lah, rakaat kedua ingat sana ingat sini, kekurangannya boleh ditampung dengan sholat rawatib tadi. Menampung tadi, selain daripada mendidik kita lebih tertib dalam hidup dalam sholat, menampung kekurangan. Ini itu hak sholat tuan-tuan sekalian. Jadi katanya ada juga hadis-hadis yang menceritakan, katanya sebelum zuhur boleh ada yang 4 rakaat, silakan. Ada juga yang menyebutkan, Ustaz kata Ustaz tadi cerita sebelum maghrib tak ada, kami lakukan juga sebelum maghrib. Memang ada
Itu sholat dikenal dengan sholat ada istilah lain. Ada hadis Nabi, bainal adzan wal iqamah sholat. Di antara adzan dan iqamah ada sholat sunat. Nah, itu boleh, ada dalilnya. Tapi yang dikatakan sebagai rawatib tadi lebih daripada sholat sunat yang lain. Nah, 12 rakaat tadi. Saya perhatikan ada ya, yang sebelum zuhur 4 rakaat, 2 salam ada. Nah, sebelah sini kawan kita nih, ini ada hadisnya yang menyebutkan, katanya innaha sa'at tuftahu fiha abwabas samai fa ujibah ya, fa uhibbu ayas adali fiha amalun soleh. Orang yang mengatakan, kata dalam hadis ini ya, sesungguhnya katanya saat ini, yaitu tengah hari ya, adalah saat dibukakannya pintu-pintu langit. Oleh sebab itu aku ingin agar amal solehku ya diangkat di saat itu. Jadi yang sembahyang 4 rakaat berdasarkan kepada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sholat siang yang membandingi sholat malam selain 4 rakaat sebelum zuhur, dan keutamaan ini dibandingkan dengan sholat siang yang lain adalah seperti sholat berjemaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, itu dalil. Kemudian yang kedua hak puasa. Katanya man shoma min kulli syahrin salasata ayyamin faqad ada haqqas siyami. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, min kulli syahrin salasata ayyamin, pada setiap bulannya 3 hari, faqad ada haqqas siyam. Maksudnya maka dia telah memenuhi hak puasa. Hak puasa, puasa sunat sebulan minimal 3 hari. Nah, mana bila dilakukannya? Terpulang 3 hari itu. Nah, hari Isnin, hari Hamis, sebulan. Kalau Isnin Hamis dah 8 hari dah, lebih itu. Ataupun kalau saumil bid, yaitu pada hari-hari al-bid itu artinya hari putih ya. Kata man shoma min kulli syahrin salasa ayyamin fadaka siyamud dahri. Barang siapa yang berpuasa, puasa, man shoma, berpuasa ya 3 hari pada setiap bulannya, sama dengan berpuasa setahun ya. Sebab apa? Kalau sebulan 3 hari dipahalakan 10 kali, jadi 30 hari ya, jadi sama dengan setahun dengan 3 hari ya. Ataupun dilakukannya pada yaumul bid tadi, pada hari ya, pada 13, 14, 15 setiap bulan. Tuan-tuan hadirin sekalian, saya baca sains dan puasa ya, ternyata di bulan 13, 14, 15 itu bulan mengambang tuh ya. Katanya tekanan bumi itu tinggi ketika itu, sehingga orang yang berpuasa ketika itu akan baik dari segi kesehatannya. Wallahu a'lam. Silakan. Saya tidak sempat mempelajari keseluruhannya tentang puasa dan sains. Elok. Imam Zul pun selalu mengingatkan, ini bulan ini hari Sabtu, hari ini dan hari esok. Kalau hari ini itu yaumul bid di bulan ini ya. Semalam, hari ini dan esok. Kalau besok
15 Sya'ban. Nah, hari Isnin pula tuh ya. Boleh insyaallah. Tuan-tuan sekalian, yang keempat apa? Yang keempat hak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, maaf. Katanya waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad ada haqqal qiraah. Maksudnya, barang siapa yang membaca 100 ayat setiap hari, 100 ayat, mi'ata ayatin, 100 ayat setiap hari, maka ia telah memenuhi hak membaca Al-Qur'an. 100 ayat setiap hari. Kalau kita pecahkan 10 ayat selepas duhur, 10 ayat selepas asar, 10 ayat sebelum maghrib dan sebagainya, 10 ayat 50, 50 sebelum dan sesudahnya jadi 100. Nah, itu 100 ayat. Sehingga banyak tawaran-tawaran kebaikannya. Di antaranya kelebihan orang yang baca Al-Qur'an, di mana satu huruf yang dibaca 10 kebaikan. Tuan-tuan, kalaulah umpamanya satu ayat kadang-kadang ada yang banyak, walaupun ayatnya Yasin ada 2 huruf, 2 kali 10 20 kebaikan. Yasin shadaqallahul azim 20, alif lam mim 30. Tapi kita teruskan ya, kebaikan dalam hadis Nabi. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hati itu boleh berkarat sebagaimana besi berkarat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah penawarnya? Setiap karat ada alatnya. Rasulullah menjawab, penawarnya adalah dengan membaca Al-Qur'an. Bersihkan hati dengan membaca Al-Qur'an. Pada suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang laki-laki yang mengadu bahwa ia sentiasa resah, gelisah, risau, tidak tentram jiwanya, celaru fikirannya. Kemudian beliau menasihatkan agar lelaki itu datang ke 3 tempat nih. Resah, gelisah, risau, gundah gulana, datang ke 3 tempat. Mana 3 tempat ini? Pertama, tempat orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, itu ya, baca aja, dengar aja. Baca Al-Qur'annya dan memperhatikan dan mendengarkan baik-baik, ataupun dia sendiri yang membaca Al-Qur'an, insyaallah hati akan tenang. Yang kedua, datang ke majlis-majlis ilmu atau majlis tazkirah yang mengingatkan hati kepada Allah. Hati akan tenang. Majlis ilmu. Dan yang ketiga, ke tempat yang sunyi dan tenang, dan di sana ia beribadah dan bertafakur kepada Allah. Sehingga para sufi menyebutkan amalannya yaitu berkhulwat, mengasingkan diri untuk dipenuhi dengan zikir dan sebagainya. Ini tuan-tuan, memang Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, innalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang yang beriman itu akan sentiasa tenang hatinya, tentram jiwanya. Dengan apa? Bi dzikrillah, dengan banyak ingat Allah. Ingatlah, dengan banyak mengingati Allah, hati akan tenang. Insyaallah kita ringkaskan sedikit lagi. Dan yang keempat, hak sedekah. Sedekah itu boleh kata zakat ataupun sedekah. Disebutkan di situ,
Wa man tasaddaqa fi jumu'ati bidirhamin faqad ada haqqas shadaqah. Dan sesiapa yang telah bersedekah 1 dirham pada setiap Jumat, maka telah memenuhi hak sedekah. 1 dirham ini berapa tuan sekarang nih? Ringgit kalau ringgit. Hitunglah sendiri lah, kalau 5 ringgit ke apa setiap Jumat, insyaallah. Maka telah terpenuhi hak sedekahnya. Itu jadi memang sayang harta, tapi kita sayang agama. Agama perlu dikembangkan, dakwah perlu dilakukan dengan tenang. Maka sedekah-sedekah itulah yang boleh menampung dan menjadikan menjana dakwah berterusan. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sempurna sebelum kamu dermakan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui dan Allah akan membalasnya. Tuan-tuan sekalian, itu 4 perkara untuk bukan hanya mengisi di bulan Sya'ban saja, boleh berterusan, yaitu hak sholat berapa tadi? 12 rakaat. Hak puasa minimal 3 hari di setiap bulan. Hak membaca Al-Quran berapa? 100 ayat insyaallah di bulan Ramadan. Kalau kita continue 100 ayat sehari, tuan-tuan, 2 bulan boleh khatam. Setiap 2 bulan boleh khatam. Insyaallah di luar Ramadan ini barangkali bahkan lebih. Dan hak sedekah tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan mudah diamalkan untuk kita sama-sama untuk berlomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Insyaallah kita tutup majlis ini dengan doa sebagaimana disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan berhenti ataupun jarang sekali Rasulullah bangkit dari satu majlis sebelum doa itu dibaca, doa ini dibacakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alil dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang boleh menghalangi kami dari melakukan maksiat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah pada diri kami sikap taat kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami keyakinan yang dapat meringankan cobaan dunia yang menimpa kami. Ya Allah, sempurnakanlah kami dengan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan kekuatan selagi Engkau memberikan hidup kepada kami, dan jadikanlah semua nikmat itu sentiasa menyertai kami. Ya Allah, balaslah orang-orang yang menganiaya kami. Tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Janganlah Engkau menimpakan cobaan dalam agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kami, serta janganlah Engkau memberi kuasa kepada orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Billahi fisabil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.